Mungkin ini suara hati saya, suara Ustadz Rofi juga, dan suara hati Ustadz-Ustadz. Kita sangat mencintai rahimahullah Ustadz Abdurrahman. Futur itu banyak yang terjadi pada Ikhwan Balikpapan sejak wafat beliau. Dan beliau dijadikan alasan sejak meninggalnya beliau tuh seniornya kita-kita lah, Ustadz-Ustadz. Sejak beliau wafat, saya kehilangan sosok, saya kehilangan panutan. Sekarang saya sudah malas ikut kajian. Saya nggak mau nangis ya, nggak mau nangis. Tapi teman-teman yang dirahmati Allah, saya yakin kalau Ustadz Abdul Rahman duduk di sini, pasti beliau malah marah sama yang ngomong begitu. Kita sangat sangat sering dengar Ustadz Abdul Rahman kalau lagi ngomong di kajian. Beliau merekomendasikan ustadz-ustadz yang lain untuk kita datangi juga kajiannya. Beliau ngomong nanti kajian sama Ustadz Mufli di Anu, kajian Ustadz Rofi di Anu, kajian sama Ustadz Nur Komari di Anu. Nama-nama ustadz-ustadz yang lain disebut. Itu artinya apa? Beliau maunya agar tidak hanya kajian sama dia, tapi juga kepada yang lain-lain. Kalau kemudian di zaman sekarang kita bilang saya sudah kehilangan sosok, jadi saya nggak mau ngaji lagi, justru bertentangan dengan apa yang beliau selama ini ajarkan sama kita. Bahwa beliau maunya kita itu ngaji sama siapapun. Tantangannya memang satu ustadz dengan ustadz yang lain itu gayanya beda-beda. Ada ustadz yang gayanya memang semangat, tonnya di atas, sehingga kita nggak ngantuk. Ada yang mungkin tonnya di bawah, sehingga mungkin versi kita ngantuk. Meskipun teman-teman yang lain kalau kita lihat nggak ngantuk juga. Kitanya aja sebenarnya begitu. Ada yang tengah-tengah. Ada yang bicaranya tazkiyatun nufus. Ada yang ke akidah. Ada yang manhaj. Bantah aliran sesat. Terus kita, oh saya sukanya gini. Ini semangat ya. Membantah aliran sesat. Dan yang seperti itu harusnya tidak boleh dijadikan alasan. Malah kasihan gurunya. Saya pribadi kalau ada yang ngomong begitu. Saya bilang antum malah seolah-olah kalimat seperti itu mengatakan guru kita ini tidak berhasil didik kita. Karena ternyata kita mencetak generasi thalibul ilmi atau tullabul ilm yang ternyata bukan cinta ilmunya tapi cinta ustadznya. Dakwah itu mengajak orang untuk cinta kepada Allah, cinta kepada ilmu. Bukan cinta kepada yang bawakan. Sehingga kalau antum mengatakan saya sudah kehilangan sosok sehingga saya sekarang sudah futur, saya tidak mau ngaji lagi. Itu mengatakan ustadz ini nggak berhasil didiknya. Ustadz ini salah didik. Dia hanya dulu didik untuk orang cinta sama dirinya, bukan sama ilmunya. Sehingga hilang orangnya, hilang ilmunya. Apakah seperti itu? Jawabannya tidak. Kita zaman-zaman dulu, saya dulu jadi pembacanya Ustadz Abdurrahman 2009 di Istiqomah. Yang kalau mau kajian beliau sering cari mana, mulai dari Akhi Mufli, mana Akhi Mufli sampai mana Ustadz Mufli. Beliau mulai maunya saya juga dakwah gitu. Kita dengarkan beliau bagaimana caranya agar orang-orang itu mencintai ilmu, bukan mencintai si yang bawakan ilmu. Guru itu memang bermacam-macam karakternya. Dan kita harus sabar dengan itu semua. Gak bisa mau hanya ngaji kepada orang yang sesuai dengan selera kita. Ya. You don't have to be yourself at this point. Untuk satu titik ini, antum jangan jadi diri antum sendiri. Antum harus jadi orang yang bisa fleksibel. Jangan bilang, oh saya sukanya begini. Enggak. Antum harus sukai semua model, supaya antum juga bijaksana dalam menilai. Atau juga bijaksana dalam menyerap ilmu. Kita dulu ngaji di para masyayikh. Kita kalau duduk di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi. Zaman dulu saya sering kalau ke Masjidil Haram ngaji sama Syekh Abdurrahman Al-Ajlan. Kalau di Masjid Nabawi kita dengan Syekh Abdul Razak. Sampai sekarang Syekh Abdul Razak masih ngajar. Semoga teman-teman suatu saat nanti bisa duduk di sana. Kita tidak mendapati ton yang naik turun, tinggi. Enggak. Dari awal mulai dari salam sampai salam, datar. Tapi karena kita cinta dengan ilmunya, so what dengan retorika? Kita dapat ilmunya. Itu yang terpenting. Kalau dibawa tablik akbar mau ditanding sama ustadz-ustadz Indonesia, masyayikh mungkin di Saudi itu nggak ada apa-apanya.